Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada, semangat hari ini, amin. Mari kita satukan hati dulu, kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga Tuhan firman-Mu bertumbuh subur dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya, amin. Shalom Bapak Ibu, tidak terasa ya di bulan Desember. Wow, kalau bulan Desember berarti bulan Natal ya. Bulan yang penuh dengan sukacita bagi kita umat pilihan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Bagaimana kita menyambut Sang Raja, bagaimana kita menyambut kelahiran Kristus ya. Memang Kristus sudah lahir ya, 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita mau terus belajar bagaimana sih menyambut Sang Raja gitu ya. Kita sebagai umat Tuhan ketika Sang Raja datang, apa yang seharusnya kita lakukan. Kita baca di dalam Matius 2 ayat 2. Di sana dikatakan, dan bertanyalah mereka, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, di sini saya garis bawahin ya, yang kata-kata di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Ini adalah pertanyaan dari orang-orang Majus yang mereka melihat dalam ilmu perbintangan. Mereka lihat, oh ternyata di sana ada satu bintang dan bintang ini lain dari bintang yang lain gitu ya. Dan dari situ mereka tahu bahwa ada seorang raja ya, raja yang bukan seperti raja-raja yang biasa yang ada di dunia ini, telah lahir ke dunia dan mereka mencari Bapak Ibu. Nah, Natal mengingatkan kita untuk menyambut Kristus sebagai raja di hidup kita. Nah, Natal itu bukan berbicara hanya kisah kelahiran Yesus, tetapi juga kisah tentang bagaimana dunia menyambut Sang Raja yang datang. Dan dalam Matius pasal 2 tadi kita melihat ya, ada 3 jenis tanggapan terhadap kelahiran Yesus. Yang pertama, Raja Herodes ya. Raja Herodes menolak ya. Para imam cuek, acuh tak acuh, dan orang-orang Majus yang datang untuk menyembah. Nah, dari ketiga kelompok ini hanya orang-orang Majus yang benar-benar menyambut Sang Raja dengan hati yang benar. Hari ini kita mau belajar dari mereka bagaimana seharusnya kita menyambut Yesus dalam hidup kita sebagai Raja. Bukan hanya pada waktu Natal, tetapi juga setiap hari ya. Bagaimana kita bisa menyambut Kristus dengan hati yang benar? Nah, ini adalah pertanyaannya. Dan hari ini kita mau belajar, saya kasih 3 topik ya, 3 sikap hati yang harus kita miliki untuk menyambut Sang Raja. Yang pertama yaitu kita mau menyembah dengan kerendahan hati. Di dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia ya. Bapak Ibu, orang Majus mereka datang dari jauh-jauh ya. Mereka itu datang bukan untuk mencari keuntungan. Mereka itu orang-orang pintar Bapak Ibu. Tetapi mereka datang untuk apa? Menyembah ya. Mereka adalah orang yang bijak, orang yang terhormat dari timur ya. Tetapi di hadapan Sang Raja yang baru lahir, mereka sujud menyembah dengan kerendahan hati mereka. Luar biasa ya. Saya sedang berpikir, wow, kenapa ya mereka bisa sampai mengambil langkah iman yang seperti itu. Nah, bagaimana maknanya bagi kita Bapak Ibu? Menyembah Yesus itu berarti mengakui bahwa dialah Raja, bukan kita. Menyembah Yesus itu artinya Yesus Raja, bukan kita. Artinya ya udah, namanya Yesus Raja berarti Yesus yang akan berkuasa di dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, kerendahan hati akan membuka jalan bagi kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika kita memiliki kerendahan hati, itu artinya Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Nah, dan di dalam ibadah, kita bukan pusatnya Bapak Ibu. Kristuslah yang menjadi pusatnya di dalam setiap ibadah kita. Ketika kita datang berdoa, ketika kita datang memuji Tuhan, ketika kita beribadah, datanglah dengan hati yang tunduk. Ya, bukan untuk dilihat orang. Oh, supaya nih, oh ada Bu Yeni nih, supaya Bu Yeni bisa lihat saya ya, saya datang ibadah nih. Supaya nggak ditanyain. Bukan ya. Tetapi kita datang beribadah karena memang murni tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Menyambut Sang Raja itu dimulai dari hati yang rendah di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua, bagaimana kita menyambut Kristus. Yang kedua, kita belajar memberi persembahan yang terbaik Bapak Ibu. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Orang Majus datang gak hanya nyembah,
ya, tapi juga mereka membawa persembahan yang terbaik. Sekali lagi yang terbaik. Mereka bawa apa? Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur ya. Nah, kalau dalam setiap persembahan mereka itu memiliki makna profetik ya. Kalau dikatakan bahwa emas itu melambangkan keilahian, yaitu keilahian siapa? Yesus adalah Raja. Dan kemenyan itu melambangkan penyembahan. Yesus itu adalah imam besar. Dan mur itu melambangkan penderitaan. Yesus adalah juru selamat yang akan mati bagi manusia. Ya, mereka tidak memberi sisa, tetapi mereka memberi yang terbaik. Sekali lagi, mereka memberi yang terbaik. Apa maknanya bagi kita? Menyambut Sang Raja berarti memberikan yang terbaik dari hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, seluruh sumber daya yang ada pada kita. Kita belajar memberikan yang terbaik. Saya juga sedang terus belajar, Bapak Ibu ya. Dan persembahan kita bukan hanya sekedar berbicara tentang uang, tetapi seluruh hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Apa aplikasi yang bisa kita lakukan? Jangan memberi karena kewajiban, tetapi karena kasih, karena pengakuan bahwa dialah Raja atas segalanya. Yuk, mari belajar kita memberi dengan hati penuh syukur, kita memberi dengan pengorbanan, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga yang kita mau belajar sama-sama adalah menundukkan hidup di bawah otoritas Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah orang Majus bertemu Yesus, mereka tidak kembali kepada Herodes. Itu kita bisa baca di dalam Matius 2 ayat 12. Mereka memilih menaati perintah Allah, bukan perintah manusia. Ya, karena waktu itu saat nanti orang Majus nanti jalan kembali lagi kepada Herodes, mereka tahu apa yang akan Herodes lakukan. Tetapi Tuhan melarang mereka jangan kembali lagi lewat jalan itu. Dan mereka taat, Bapak Ibu. Nah, apa maknanya bagi kita? Menyambut Sang Raja berarti menjadikan Yesus sebagai penguasa atas setiap aspek hidup kita. Bukan hanya di gereja ya, tetapi juga di rumah, di pekerjaan ya, di dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Yuk kita belajar menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu apalagi maknanya bagi kita? Kita belajar tunduk kepada Tuhan ya. Tunduk kepadanya berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan keinginan kita sendiri. Nah, jika memang Yesus benar-benar adalah Raja, maka setiap keputusan, setiap kata, setiap tindakan kita harus mencerminkan pemerintahannya dalam hidup kita. Hidup kita menjadi bukti bahwa Sang Raja berkuasa. Nah, orang Majus datang dari jauh hanya untuk satu tujuan, menyambut Sang Raja dengan hati yang benar. Hari ini Yesus masih mencari orang-orang yang mau menyambutnya bukan dengan pesta aja, perayaan semata ya, tetapi Yesus mencari hati yang tunduk ya. Yesus mencari persembahan yang terbaik dan Yesus mencari orang-orang yang mau hidup dipimpin olehnya. Mari Bapak Ibu kita sambut Sang Raja dengan kerendahan hati dalam penyembahan. Kita sambut Sang Raja dengan persembahan terbaik dari hidup kita. Kita sambut Sang Raja dengan ketaatan penuh di bawah otoritasnya. Amin. Buat firman Tuhan, mari Bapak Ibu di momen Natal ini, di bulan Desember ini, jangan biarkan berlalu begitu saja, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang benar-benar menyambut Sang Raja dengan hati yang benar. Sekali lagi kita belajar dari orang-orang Majus ya, bahwa orang-orang Majus mereka mau menundukkan hati mereka di hadapan Sang Raja, sekalipun mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang yang punya harta ya, tetapi mereka menundukkan hati mereka, mereka merendahkan hati mereka, dan mereka mau datang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di bulan Desember ini, di momen Natal ini Tuhan, kembali kami diingatkan bagaimana kami seharusnya menyambut Sang Raja. Biarlah kiranya Tuhan kami memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga kami mau dipimpin dan kami mau tunduk pada otoritas Tuhan, dan kami mau belajar memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kami. Kami mau belajar mempersembahkan seluruh hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ajari Tuhan setiap kami Bapa, ampuni setiap kami apabila masih banyak kesombongan dalam diri kami. Ampuni setiap kami Tuhan apabila seringkali Tuhan kami masih berontak, kami tidak taat dengan kebenaran-Mu Tuhan, kami masih mengandalkan Tuhan pikiran kami sendiri, kami masih mengikuti Tuhan ego kami sendiri. Ampuni kami Tuhan.
Hari ini kami mau belajar terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan taat pada otoritas-Mu, taat pada firman-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan di momen Natal ini, bulan Desember ini Tuhan, ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan yang datang kepada Tuhan. Lewat Tuhan berita keselamatan yang disampaikan Tuhan di dalam setiap perayaan-perayaan Natal. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpin kami sepanjang hari ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.